Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, ini adalah video yang keempat, video yang terakhir dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Kenapa Petrus Menyangkal Yesus. Kita jadi heran kenapa orang sehebat Petrus bisa pada saat kritis itu menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Kita sudah belajar dari 3 video yang terdahulu. Kita mengetahui bahwa Petrus bisa gagal untuk mengakui Tuhan Yesus sehingga dia menyangkali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Yang pertama adalah karena Petrus dihinggapi oleh ketakutan. Sehingga ketakutan ini membuat imannya itu goyah. Dia takut menghadapi siksa di atas kayu salib. Walaupun sebelumnya dia berkata dengan kata-kata yang besar kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku di penjara, aku sedia. Aku mati bersama Engkau, aku siap. Kenyataannya, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, sedang diadili, Petrus harus menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Kemudian yang kedua, kenapa kok demikian? Oleh karena Petrus belum mengenal Kristus Yesus secara utuh. Belum mengenal apanya? Belum mengenal jalan pikirannya. Petrus sedang berpikir bahwa Yesus Kristus Tuhan itu akan menjadi rajanya Israel. Kemudian dia akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa yang lain. Itulah pikiran Petrus. Itulah pikiran teman-teman yang lain. Sehingga dia berpikir tidak sama dengan pikiran Allah. Yesus Kristus Tuhan justru menghardik Petrus. Iblis, kamu enyahlah daripadaku, engkau adalah batu sandungan bagiku. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pikiran Allah adalah Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, mempersembahkan nyawanya, menebus dosa saudara dan saya dan dunia ini. Sehingga kita yang percaya kepada dia, kita tidak binasa, melainkan kita akan beroleh hidup yang kekal. Itulah pikiran Allah yang tidak sama dengan pikiran Petrus pada saat dia menyangkali Tuhannya. Yang ketiga, kenapa seperti itu? Petrus bisa menyangkali lagi oleh karena Petrus itu memiliki semangat melayani yang salah. Dia melayani dengan pikiran dia akan mendapatkan sesuatu yang jasmani. Karena ini adalah calon raja yang akan membebaskan penjajahan dari bangsa-bangsa lain atas bangsa Israel. Sehingga kalau dia nanti naik menjadi raja, maka aku dan teman-teman minimal bisa mendapatkan tempat atau kedudukan yang terhormat. Itu mungkin yang dipikirkan oleh Petrus. Sama seperti gereja Tuhan zaman sekarang, mereka datang kepada Tuhan Yesus bukan dengan semangat, bukan dengan spirit atau dengan roh.
yang betul-betul mengasihi Kristus, tetapi mereka datang kepada Kristus karena mereka tahu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada berkat jasmani. Sehingga mereka berharap kepada Tuhan Yesus hanya untuk pada masa hidup ini. Dan Alkitab berkata, jika engkau di dalam hidupmu berharap kepada Kristus hanya untuk urusan kehidupan ini, maka kamu adalah orang yang paling malang. Kenapa? Karena Tuhan sesungguhnya menyediakan lebih daripada yang jasmani. Tuhan menyediakan yaitu hidup yang kekal, sama seperti yang Dia ungkapkan di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-27 yang berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, sekarang kita masuk yang keempat. Alasan apa? Sebab apa Petrus sampai menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan gurunya? Kok tega-teganya hatinya dia? Padahal dia adalah salah satu yang dinilai oleh Tuhan Yesus mampu menjadi seorang pemimpin. Saudara, yang keempat, yang juga menjadi perhatian saudara dan saya di dalam hidup keimanan kita adalah Roh Kudus belum berkarya sepenuhnya. Saudara, kita baca lebih dulu dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayatnya ke-44 sampai dengan 49. Yang demikian bunyi firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, orang bisa menjalankan hidupnya, imannya, benar dan tidak, tergantung apakah ketika dia menerima Roh Kudus, ketika dia dibaptis, dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, dan dia dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti dia sudah menerima baptisan Roh Kudus, sudah terima Roh Kudus. Namun, setiap orang memberikan respon itu yang tidak sama. Ada yang langsung percaya dan berserah. Allah Roh Kudus, biarlah engkau mulai hari ini menjadi Tuhan dan Tuan 100% di dalam kehidupanku. Sehingga Roh Kudus bisa berkarya leluasa memimpin hidup saudara dan saya seturut dengan kehendaknya. Atau responnya justru dia menerima, tetapi Roh Kudus tidak diberi keleluasaan. Artinya dia tidak percaya dan berserah secara total di dalam pimpinan roh.
sehingga mengakibatkan orang yang demikian itu belum sepenuhnya hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, belum sepenuhnya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga orang-orang yang seperti ini bisa saja dia menjadi Kristen, tetapi seringkali melangkah pada langkah yang salah. Saudara, jangan pernah bermimpi Anda bisa menjadi pelayan Tuhan yang hebat hanya karena ngerti Alkitab, atau Anda membanggakan karena Anda berpendidikan tinggi. Jika ternyata Roh Kudus tidak menolong dan berkarya sepenuh di dalam hidup saudara dan saya sebagai akibat Anda merespon dia, bahwa engkau mempersilahkan Roh Kudus menjadi Tuhan dan Tuhan atas hidup kita, dan kita mengakui, Tuhan, aku percaya sepenuhnya kepada pimpinanmu, kepada engkau, dan aku mau serahkan hidupku sepenuhnya di dalam gandengan tangan kananmu. Jangan pernah bermimpi Anda bisa menjadi orang yang hebat itu, walaupun pada kenyataannya Anda adalah orang yang mengenyam pendidikan yang demikian tinggi, katakan sampai dengan S3 atau bahkan lebih, sampai yang namanya gelar pendidikan lebih panjang dari nama aslinya. Jangan pernah berharap seperti itu. Kenapa, saudara? Lihat, Petrus pernah gagal menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan tetaplah Allah yang mengasihi para rasulnya. Dan dia tahu kelemahan Petrus sebagai manusia, digoyang dengan ketakutan, imannya goncang. Sehingga mereka lari meninggalkan Kristus. Mereka bersumpah memberikan kesaksian yang tidak sama seperti kenyataannya. Bahkan menyedihkan, Petrus harus sudah menyangkali 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi Tuhan adalah Allah yang bisa maklum dan peduli. Kenapa? Karena Tuhan tahu pada waktu itu sesungguhnya Roh Kudus belum berkarya sepenuhnya atas hidup Petrus dan yang lainnya. Saudara, kita lihat lebih dulu ayat ke 44 dan 45. Lalu 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa aku harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, pada waktu itu mereka banyak yang tidak ngerti tentang kitab suci. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa anak manusia akan menderita dan mati di atas kayu salib dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan, itu saja mereka tafsirkan secara salah. Buktinya apa? Ketika mereka mendapatkan cerita dari Maria Magdalena bahwa Yesus Kristus Tuhan dan gurunya itu bangkit, para rasul tetap tidak percaya. Kendati demikian, Petrus dan Yohanes berlari menuju ke kubur Yesus, dan mereka masuk melihat kubur Tuhan Yesus dalam keadaan kosong. Dan apa yang terjadi? Tidak serta-merta Petrus berkata, haleluya, dia bangkit. Tidak. Tetapi yang ada di dalam pikiran Petrus dan para rasulnya, rasul yang lain,
siapakah yang mengambil mayat gurunya? Itulah menandakan bahwa mereka belum mengerti tentang isi kitab suci, tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak memahami. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, lihat apa yang terjadi. Oleh karena engkau yang berpendidikan, jangan suka meremehkan hamba-hamba Tuhan, pembicara yang tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal seperti Anda yang berpendidikan sangat tinggi. Jika orang ini dipakai oleh Tuhan, dia akan menjadi orang yang lebih hebat dari engkau yang berpendidikan. Walaupun semua harus yakin bahwa kuliah pendidikan adalah sesuatu yang penting. Lihat ayat yang 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, baru disingkapkan mereka ngerti tentang kitab suci. Nah, saudara, ada peristiwa yang luar biasa, yaitu ada pada Yohanes pasal 20. Saudara lihat ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, para murid, para rasul ini kan hidup di dalam ketakutan mereka. Sehingga mereka menyembunyikan diri di sebuah rumah yang sama dengan posisi terkunci. Apa yang terjadi? Yohanes 20, 19 sampai dengan 22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Mereka sudah terima Roh Kudus dari Tuhan Yesus langsung. Tetapi dia masih berpesan di dalam bacaan kita tadi, yaitu di dalam ayat yang ke-48 dan 49. Berkata demikian, "Oleh karena kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dari semua yang mana? Dari semuanya kehidupan Kristus. Matinya dia, dan bangkitnya dia, dan naiknya dia ke surga, serta segala yang dia lakukan semasa dia hidup, serta ajaran yang dia sampaikan, kamu saksinya. Para murid, para rasul itulah saksinya. Oleh karena itu, saksi harus lebih dulu, ayat 49, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus." Sudah mereka dapat, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Biarkanlah Roh Kudus itu sepenuhnya berkarya di dalam kehidupanmu, agar supaya engkau boleh memiliki kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, sehingga sebagai saksi engkau bisa melakukan segala macam mukjizat atas nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan engkau kuasa untuk engkau menjadi saksi bagi kemuliaan nama Dia. Oleh karena itu, saudara, jika orang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya di bawah pimpinan Roh Kudus, maka hal inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, juga kepada Petrus. Tentunya Petrus tidak akan menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan gurunya.
Tentunya para rasul tidak akan meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya sendirian untuk dihakimi. Mereka akan mendekat, mereka akan bersama. Tetapi kenyataannya mereka kabur menjauh dan hanya melihat Tuhan Yesus dari tempat yang jauh. Bahkan Petrus harus menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Saudara, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang sudah terima Roh Kudus dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Roh Kudus, inilah yang akan terjadi. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus datang artinya kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Karena Roh Kudus itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dia minta kepada Bapa agar supaya Roh Kudus dikirimkan untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk menghibur kita, untuk mengajar kita, untuk menuntun kita. Sehingga kita yang mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus, maka kita akan dipimpin. Saudara lihat. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu, salah satu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan karena dia berbahasa roh, tetapi oleh karena sikapnya, kebenaran hidupnya, tindakan bijaksananya. Itulah yang membuat kita hormat, karena orang ini adalah benar-benar orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita tahu sekarang kenapa Petrus bisa menyangkali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya di dalam video yang keempat ini, oleh karena Roh Kudus belum berkarya sepenuhnya di dalam kehidupan Petrus. Tetapi Petrus yang setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi rasul yang begitu luar biasa. Dia menjadi salah satu bapak gereja, soko gurunya, yang mendirikan gereja-gereja Tuhan hingga kemana-mana sampai meluas ke seluruh dunia. Itu oleh karena perjuangan Petrus dan para rasul yang lainnya. Oleh karena apa? Roh Kudus telah memenuhi hidupnya, Roh Kudus telah berkarya di dalam hidup Petrus dan para rasulnya, sehingga yang dulunya mereka harus mengunci diri dalam sebuah rumah dengan pintu yang terkunci karena mereka takut dianiaya, takut menghadapi kematian. Mereka sekarang membuka pintu rumahnya, mereka memberitakan Injil dengan tidak pernah ada perasaan rasa takut untuk mati. Oleh karena mereka telah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka berani mati demi Kristus. Dan kita tahu semua rasul sebagai pengikut Kristus tidak ada yang mati secara enak. Mereka hidup begitu menderita dan mati, ada yang dipenggal kepalanya, juga ada yang harus disiksa dan lain sebagainya, ada yang dirajam batu dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena Roh Kudus sudah memenuhi mereka, mereka bisa berkata, hidup dan mati untuk Kristus. Mati di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Oleh karena itu, jika Anda dan saya adalah orang-orang yang beriman dan ingin menjalankan iman ini dengan benar, kita wajib belajar dari Petrus agar supaya lewat apa yang hari ini boleh kita pelajari di dalam 4 video saya ini boleh menjadikan berkat buat saudara dan saya. Shalom, kita akan jumpa dengan judul pelajaran yang lainnya. Haleluya, amin.